Rupiah mendekati level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan di Twitter, semua orang langsung nunjuk Pak Prabowo yang salah. Saya mau kasih kalian data yang bikin perspektif itu jauh lebih complicated dari yang kalian kira. Dan yang lebih penting, saya mau kasih tahu cara orang yang paham ekonomi justru manfaatin kondisi ini. Rupiah di kisaran 17.000 sampai mendekati level tertinggi yang belum pernah kita sentuh. Bank Indonesia sampai batasi transaksi falas maksimal $50.000 per transaksi. Ini tuh kayak langkah darurat ya, yang terakhir dilakukan waktu ada tekanan besar di market. Wajar aja kalau ini bikin khawatir. Rupiah lemah, artinya harga barang impor naik. Artinya daya beli turun. Itu real, itu dirasakan langsung sama semua orang. Tapi ada dua hal yang perlu kita pisahin dengan jelas. Siapa yang sebenarnya responsible dan apa yang bisa kalian lakukan? Karena dua pertanyaan itu punya jawaban yang sangat berbeda. Dan kalau dicampurin, itu cuma bikin kita frustrasi tanpa solusi. Oke, kita coba diagnosis dulu. Pertanyaannya simple. Kenapa rupiah melemah? Ada dua jenis faktor. Eksternal, yang nggak bisa dikontrol siapapun di Indonesia, dan internal, yang sebagian bisa di-manage sama pemerintah. Oke, faktor eksternal dulu. 1. Dolar menguat secara global. Ini bukan cuma rupiah doang yang melemah. Hampir semua mata uang emerging market melemah terhadap dolar di periode yang sama. Yen Jepang melemah, ringgit Malaysia melemah, baht Thailand melemah, won Korea melemah. Ini terjadi karena the Fed, Bank Sentral Amerika, pertahankan interest rate tinggi yang bikin aset dolar lebih menarik buat investor global. 2. Konflik geopolitik AS sama Iran. Setiap ada ketegangan geopolitik besar, investor global masuk mode risk off. Mereka lari ke aset yang dianggap aman, dolar, emas, obligasi Amerika. Dan untuk melakukan itu, mereka jual aset di emerging market, termasuk saham dan obligasi Indonesia. Itu yang tekan rupiah lebih jauh. 3. Ketidakpastian dari perang tarif Trump. Perang tarif ini bikin ketidakpastian global yang bikin foreign investment lebih selektif di semua negara berkembang. Sekarang faktor internal. Ini bagian yang bisa dikontrol sama pemerintah. 1. Defisit current account. Artinya, Indonesia masih impor lebih banyak dari yang diekspor di beberapa sektor. Bayangin, kalian belanja lebih banyak dari penghasilan kalian. Tabungan kalian habis, sama aja dengan negara. 2. Capital outflow. Investor asing jual obligasi dan saham Indonesia. Ini sebagian karena faktor eksternal tadi, tapi ada juga unsur kepercayaan terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia. 3. Kebijakan belanja pemerintah. Program-program ambisius kayak MBG dan berbagai proyek infrastruktur itu bagus untuk jangka panjang, tapi butuh uang besar. Defisit APBN yang lebih lebar bisa bikin investor asing lebih hati-hati. Jadi, kalau saya harus kasih estimasi kasar ya, sekitar 70-80% penyebab rupiah lemah adalah faktor eksternal yang nggak bisa dikontrol siapapun di Jakarta atau di Indonesia. 20-30% adalah faktor domestik yang bisa di-manage lebih baik. Apakah itu berarti pemerintah bersih dari tanggung jawab? Enggak juga. Tapi apakah adil untuk bilang semua ini adalah salahnya Pak Prabowo? Ya enggak juga. Tapi Bang, tetap aja dong pemerintah yang harus bertanggung jawab. Iya, untuk 20-30% bagian yang domestik sangat setuju. Tapi kalau kalian pikir ganti presiden bisa bikin the Fed turunin interest rate atau bikin konflik AS-Iran selesai, saya mau dengerin teorinya. Sekarang bagian yang jarang dibahas, dan ini yang bikin banyak orang bingung. Siapa sebenarnya yang diuntungin dari rupiah melemah? Iya, kalian nggak salah denger. Rupiah lemah itu nggak selalu buruk untuk semua orang. Tergantung posisi kalian ada di mana. Yang pertama, eksportir. Kalau kalian jual produk ke luar negeri, kalian dibayar dalam dolar. Kalian konversi ke rupiah. Rupiah lemah, artinya kalian dapat lebih banyak rupiah per $1 yang masuk. Perusahaan-perusahaan yang ekspor komoditas, nikel, batubara, CPO, mereka dibayar dalam dolar. Biaya operasionalnya dalam rupiah.
margin mereka naik otomatis waktu rupiah melemah. Yang kedua, pekerja di industri ekspor, garment, alas kaki, furniture, seafood, perusahaan yang revenue-nya dalam dolar, jadi lebih kompetitif secara global. Artinya, order lebih banyak, artinya tenaga kerja lebih dibutuhkan. Yang ketiga, orang yang punya aset dalam dolar. Kalau kalian punya tabungan dolar, investasi di S&P 500 atau US stocks atau obligasi dolar, nilai rupiah dari aset kalian naik otomatis tanpa kalian ngapa-ngapain. Yang keempat, sektor pariwisata. Buat turis asing, Indonesia jadi lebih murah. Hotel, makan, transport, semua terasa jadi lebih terjangkau dalam mata uang mereka. Ini seharusnya boost sektor pariwisata, walaupun efeknya butuh beberapa bulan untuk kelihatan. Sekarang yang rugi, importir yang beli bahan baku dari luar negeri. Siapapun yang punya utang dalam dolar, dan siapapun yang konsumsi hariannya bergantung pada barang impor. Mulai dari smartphone, elektronik, sampai bahan-bahan makanan tertentu. Intinya, rupiah lemah itu bukan bencana universal. Ini adalah redistribusi. Beberapa pihak dirugikan, beberapa pihak diuntungkan. Pertanyaan yang relevan buat kalian ada di sisi mana? Oke, sekarang yang paling actionable, apa yang bisa kalian lakukan? Kalau kalian belum punya exposure ke aset dalam mata uang asing, pertimbangan untuk punya sedikit. Ini bukan prediksi bahwa rupiah akan terus melemah ya. Saya juga nggak tahu, kalian nggak tahu, nggak ada yang tahu ini. Ini soal diversifikasi mata uang. Simple seperti nggak naruh semua telur di satu keranjang. Caranya banyak, bisa lewat reksadana yang invest di saham global, bisa lewat tabungan falas di bank, bisa lewat platform investasi yang nyediain ETF, S&P 500 atau US stocks. Berapa persennya tergantung situasi kalian. Tapi sebagai referensi umum, banyak financial planner rekomendasi sekitar 10-20% portfolio dalam aset non-rupiah untuk profil resiko menengah. 2. Kalau kalian pelaku usaha yang impor bahan baku dari luar negeri, sekarang itu waktu yang tepat untuk serius lihat hedging. Bank-bank besar Indonesia, BCA, Mandiri, BNI, nyediain produk forward contract yang bisa lock harga kurs untuk 3-6 bulan ke depan. Ada biayanya, tapi jauh lebih predictable daripada kejutan kurs mendadak yang tiba-tiba tekan margin kalian. 3. Kalau kalian investor saham Indonesia, perhatiin emiten yang punya revenue dalam dolar. Mereka punya natural hedge terhadap pelemahan rupiah. Mereka nggak perlu ngapa-ngapain khusus. Rupiah lemah otomatis memperbesar margin mereka dalam rupiah. 4. Untuk kehidupan sehari-hari, realitanya beberapa harga akan naik. Terutama barang impor. Yang paling bisa melindungi kalian dari volatilitas kayak gini adalah dana darurat yang cukup. Idealnya itu 6-12 bulan pengeluaran. 2 counter argument yang paling wajar. Pertama, tapi bang, inflasi naik, harga naik. Ini bukan sepenuhnya salah pemerintah. Karena 70-80% faktor global yang emang di luar kendali. Kenapa perbedaan itu penting? Karena kalau kalian salah diagnosis masalah, kalian akan salah menentukan solusi. Kalau kalian pikir ini semua bisa di-fix hanya dengan ganti pemerintah, kalian mungkin akan kecewa. Karena masalah globalnya nggak akan pergi hanya karena siapa yang duduk di istana. Kedua, gimana bisa disebut peluang kalau daya beli kita turun? Waktu saya bilang peluang, saya nggak sedang bilang semua orang untung. Jelas nggak? Yang saya maksud adalah, kalau kalian tahu siapa yang diuntungkan sama kondisi ini, kalian bisa adjust posisi finansial kalian. Diversifikasi mata uang, perhatiin emiten eksportir, pertimbangkan hedging. Itu semua langkah yang bisa kalian ambil. Itu yang saya sebut peluang. Bukan bahwa kondisi ini bagus buat semua orang. Bottom line-nya adalah rupiah lemah itu complicated. Penyebabnya sebagian besar dari luar. Sebagian kecil dari dalam. Bukan sepenuhnya salah pemerintah. Tapi pemerintah juga punya peran untuk manage faktor internal dengan lebih baik. Tapi complaining di Twitter atau di YouTube ini nggak bakal perkuat rupiah. Yang bisa kalian lakukan adalah paham siapa yang diuntungkan. 1 action item buat kalian hari ini. Sekarang cek berapa persen aset finansial kalian yang ada dalam mata uang selain rupiah. Kalau jawabannya 0%, itu sesuatu yang worth untuk dipikirkan.
Bukan karena rupiah pasti terus melemah, tapi karena diversifikasi itu basic financial hygiene yang berlaku di kondisi apapun. Nama gue Makatono, sampai jumpa di video berikut. Bangun pagi buka car, warna merah kayak darah. Katanya ho jangka panjang tapi panik paling parah. Katanya Rizat semalam nonton TikTok 2 jam. Katanya paham siklus tapi entry pas top dalam. Katanya